Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fatalima rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis ke-938 tentang anjuran bersedekah bagi seorang wanita dari harta suami jika dia mengizinkan, dan ancaman bersedekah dari seorang istri tanpa seizin suami. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasab wa lil khazin mithlu dhalik la yankusu ba'du min ajrin ba'di syai'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita berinfak, maknanya seorang istri, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidah, tanpa merusak, maksudnya hak suami dan anaknya tidak kehilangan, tetap mengambil sebagian dengan tidak menghabiskan hak milik suami dan anaknya, maka dia mendapatkan pahala karena infaknya, sedangkan suaminya mendapatkan pahala dengan usahanya. Dan bagi penjaga harta juga demikian, sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala yang lainnya. Semua yang terlibat dalam kebaikan sedekah, maka dia mendapatkan pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhnih wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idhnih wa ma anfaqat min nafaqah an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilai syataruh. Rawi Muslim wa Abu Dawud bi isnadin sahih. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, maksudnya berpuasa sunnah, sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Ini menjadikan dalil bahwa seorang istri itu segala sesuatunya yang sifatnya amaliyah sunnah itu semestinya untuk kemudian izin dari suaminya. Kecuali perkara yang wajib yang Allah wajibkan seperti puasa Ramadan, tidak perlu izin karena perintah dari Allah yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan nafkah apapun yang dia nafkahkan tanpa perintahnya, maka setengah pahalanya diberikan kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah ketika seorang istri itu diberikan nafkah oleh suaminya dan menjadi milik istrinya, maka ketika dia bersedekah, berinfak dengan itu, maka setengah pahala dia dapatkan dan setengah pahalanya lagi untuk suaminya. Yang senantiasa setiap orang yang berbuat baik mendapatkan bagian-bagiannya. Jamaah sekalian, ini yang termasuk sesuatu yang penting, bahwa tidak boleh seorang istri itu membiarkan orang lain, dalam hal ini adalah ajnabi, orang laki-laki yang bukan mahramnya, masuk ke rumahnya kecuali dengan izin.
kecuali dengan izinnya. Bahkan ada sebuah kisah yang saya lupa itu dalil riwayatnya dari siapa, cuma saya pernah membaca sebuah riwayat bahwa Nabi SAW ketika berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar tidak menerima tamu, ya, maka ada datang seseorang ke rumah beliau, kalau saya tidak salah, seorang anak laki-laki kecil, ya, bahkan 2 orang laki-laki kecil, maka dia tidak bisa membukakan rumah karena itu bagian dari laki-laki, walaupun itu usianya masih kecil. Sampai sedetil itu ketaatan seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ini perlu diperhatikan. An Abi Hurairah su'ila 'anil mar'ah anna Aba Hurairah su'ila 'anil mar'ah hal tasaddaqa min baiti zawjiha qala la illa min qutiha wal ajru bainahuma wa la yuhillu laha an tasaddaqa min mali zawjiha illa bi idznih. Dalam riwayat lain disebutkan dari Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Abu Hurairah pernah ditanya tentang perihal seorang wanita, apakah wanita atau istri boleh bersedekah dari rumah suaminya? Maka ia menjawab tidak boleh, kecuali dari makanan miliknya sendiri, dan pahalanya di antara mereka berdua, dan tidak halal baginya bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya. Di sini jelas bahwa ketika harta yang diberikan suami kepada istri untuk dikelola menjadi makanan, maka itu adalah milik bersama. Seorang istri bisa bersedekah dengannya, suami pun dapat pahalanya. Adapun murni mengambil harta suami, misal di sakunya suami, di bajunya suami, dia ambil di lemarinya suami yang belum diberikan kepada istri, maka tidak boleh. Harus izin kepada suaminya. Yang telah diberikan itu baru boleh. Yang belum diberikan, sekali lagi, entah di dompet suaminya, di bajunya, atau di lemari suami, kalau dia mau mengambil untuk sedekah, bahkan untuk sedekah, maka tidak halal kecuali izin dari suaminya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan kepada antum di hari Jumat ini. Semoga Allah Ta'ala menambah ilmu kita dan menjadikan kita semakin giat untuk beramal. Sesungguhnya seorang mukmin, ya, yang ketika mendapatkan dalil dari Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, yang bisa dikatakan adalah kami dengar, kami taati. Ketika hadis disampaikan, ayat disampaikan, tidak boleh bagi seorang mukmin merasa kemudian berat. Ya, orang mukmin senantiasa ringan kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Bahkan kita pernah mendapatkan ilmu dari Nabi tentang qulil haqqa walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun itu pahit untuk diterima. Dan ini semuanya sifatnya membangun. Kita berbicara qala Allah, qala Rasul, dan bagaimana kemudian para sahabat itu bersikap. Ya, tinggal kita. Maka kata Nabi, Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah Nabi itu dan gigi geraham. Kita hidup di zaman fitnah yang setiap kita mendengarkan sesuatu yang asing, kadang-kadang itu kita anggap sesuatu yang asing. Itu namanya ghuraba. Kata Nabi, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datangnya asing, jemaah. Ya. Akan nanti kemudian juga datangnya dianggap asing, sebagaimana awalnya pernah datang. Sekarang kita menjelaskan tentang perkara-perkara pokok dalam Islam saja dianggap asing. Perkara tauhid dijelaskan dianggap asing. Perkara tauhid, jemaah, ini. Perkara tasyabbuh dianggap asing. Ya, kita pernah berdakwah di salah satu perusahaan. Kita ingatkan di momen Agustus, mbok kalau bikin acara-acara hiburan jangan kemudian yang melanggar syariat. Termasuk Anda menghidupkan budaya-budaya patung, semacam ogo-ogo, Anda arak kemana-mana, itu identik dengan syayatin, identik dengan aktivitas syaitonia, patung besar. Dan itu bukan milik kita, bukan budaya kita, budaya orang-orang di luar kita, di luar Islam. Budaya Hindu, kalau orang-orang Hindu yang membuat semacam itu, ya itu mereka, agama mereka, silakan lah. Tapi kalau masalahnya kita ikut-ikutan, kemudian joget-joget laki perempuan, ya, bahkan ibu-ibu semacam itu, mau berkah dari mana ini? Kalau disampaikan tidak terima, menyinggung perasaan, tidak bisa begitu. Jamaah Islam ini, Nabi itu menyampaikan apa adanya dari Allah. Mau Anda terima silakan, tidak terima silakan. Lihat Nabi itu diusir, mau dibunuh, karena menyampaikan apa? Al-haq. Jadi begitu ceritanya. Nah, kita tidak layak semacam itu. Kita orang beriman. Kalau disampaikan kita Allah wa sunnah, kita terima.
Kalau kita belum siap ya kita koreksi pelan-pelan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Dan ini hari Jumat, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadirlah di masjid di hari Jumat, ya, menghadiri sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Bersegeralah menuju Allah, menuju zikrullah, datang ke masjid, tinggalkan jual beli. Yang wajib aja mencari nafkah disuruh meninggalkan untuk datang ke masjid. Jangan sampai khotib itu kemudian mengucapkan assalamualaikum, hadir berdiri di atas mimbar, Anda baru datang. Apalagi lebih daripada itu, kati komat kayak teko, musibah, ya, musibah. Oleh karenanya ketakwaan Anda itu Anda sendiri yang tahu, keimanan Anda sendiri yang tahu di hadapan Allah Ta'ala. Ya mungkin manusia tidak tahu, tapi Anda tahu, dan Allah lebih maha tahu lagi. Barakallahu fiikum, semoga Allah Ta'ala memperbaiki iman kita semuanya, semakin hari semakin baik sampai kita menghadap Allah dan keimanan yang sempurna. Tawaffana musliman alhiqna bis salihin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.